Aku ketawa dulu. Yo guys, balik lagi channel gue Darmema dan kali ini gue udah sama Dino. Halo guys. Ya, si teman gue Gopal dan hari ini thank you banget ya sebelumnya ya guys ya, karena channel Darmema sudah tembus 2000 subscribers. Tanpa kalian ini tidak bisa terjadi, dan hari ini kita akan melakukan Q&A yang gue udah tanya di komunitas itu gue ya, channel gue ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, kita akan baca satu-satu. Oke, langsung nih ya bang. Yuk. Bang, kapan konten bareng sama si dia? Widih. Dia tuh siapa? Widih, sama siapa nih? Gak ada guys. Ini teman kita Irfan yang nanya ya, parah ini si Irfan nih parah. Aduh, Irfan ini. Next. Ya. Yuk. Bang, punya waifu nggak? Oh, punya lah, waifu 2D Sebutin kan. dong bang. Ada Toko H, Misaki dong sih gua. Oh, 2 doang. Ya, lu, kalau lu. Wah, gue banyak bang. Siapa aja lu? Coba sebutin satu-satu. Ada yang dari kategori itu hampir 3 ya. Itu ada Jabami Yumeko, terus wakil ketua OSIS. Terus habis itu sama yang rambut pirang tuh, gue nggak tahu tuh, lupa. Oke. Terus habis itu ada dari Overlord itu, gue suka sama si Albedo, kalau kalian tahu Albedo. Terus ya pokoknya banyak lah anime-anime yang gue tonton, Iya, jadi kalau- favorit gue malahan. Kalau gue cuma nonton Naruto, Boruto, Vanguard doang, 3 doang. Jadi ya waifu gue cuma di Vanguard doang, Misaki sama Toko H doang gila. Bahkan gue nggak nonton Naruto anjir. Nah, ini nggak nonton Naruto. Naruto, One Piece gue nggak nonton. Kalau Naruto sih gue bukan nggak ada waifu atau itu ya. Gue malah lebih apa ya, nonton fan aja Oh, sih. gue tahu yang di Naruto. Naruto gue suka sama Tsunade. Ya udah. Oke, itu waifu kita ya guys ya. Next. Bang, sirkuit favorit apa aja dan alasannya apa? Sirkuit favorit gue Suzuka, karena gue dulu main game F1 2005. Gue entah apa selalu menang terus di Suzuka, dan gue suka aja flow-nya, banyak tikungan gitu kan. Terus ya entah kenapa emang mungkin karena udah sering main situ juga dulu pas main game itu, menang terus sono. Dan ya udah itu gitu aja sih, dan ya itu aja sih menurut gue, karena emang enak aja flow-nya, sirkuitnya gimana model sirkuitnya gue juga suka, gitu aja sih kata gue. Banyak tikungan legendaris juga kan di Suzuka. Kalau lu? Kalau gue ya udah jelas ya Monaco. Oh, Monaco. Soalnya udah jalanannya sempit, terus enak gitu. Kalau posisi lagi tikungan itu kan pasti pada rebut-rebutan buat nyalip-nyalip kan. Kalau lu Itu suka. kalau lu mimpin, lu enak. Berarti lu Iya. nggak ada tekanan. Kalau udah bagian belakang-belakang itu udah Iya, susah itu susah. Tapi Susah. ya baik lagi Monaco tuh juga menantang. Itulah Iya. yang bikin banyak orang suka sama Monaco gitu. Seru juga sih, sirkuitnya juga enak. Iya. Terus Next. indah lagi. Oke, next. Ferrari WDC 2022 nih. Gimana akhir tim yang pembalapnya habis kontrak? Yang habis kontrak itu kayaknya ada Mick. Kalau Vettel kan udah pensiun ya. Ya, udah pensiun. Terus ada juga siapa ya? Gue cuma inget Mick doang sih. Dan kemungkinan Daniel Ricciardo juga bakal di terminate kontraknya sama McLaren ya. Tapi yang lagi out of contract tuh selain Mick Schumacher siapa ya? Gue agak lupa. Kayaknya oh ya si Zhou juga. Terus ya ingat gue cuma 2 itu doang sih. Tapi ntar gue coba baca lagi ya. Paling kalau menurut gue ya pasti pertahanin sih sama tim-tim mereka ya. Alfa Romeo bakal nahanin Zhou, dan Haas bakal mempertahankan Mick Schumacher gitu. Terus kalau soal Ferrari WCC udah susah sih kayaknya bro. Udah jauh dari Red Bull. Butuh miracle ya. Setidaknya Red Bull tuh harus DNF berapa kali baru bisa berada di kontensi lagi. Next. Oke, next. Apakah Alonso tidur nyenyak, Bang? Oh ini kayaknya masalah insiden Piastri sama itu ya, Alpine itu ya. Alonso tuh habis yang pemicunya sih. Dia diem-diem negosiasi sama Aston Martin, masuk ke Aston Martin musim depan. Jadinya Alpine panik itu sih. Kayaknya tidur nyenyak sih. Yang nggak tidur nyenyak tuh pasti Alpine sekarang. Alpine lagi panik banget di situasi ini. Pembalapnya lagi kan? Iya. Next. Aduh, line up pembalap dan tim dalam 1 dekade terakhir, Bang Dharma. Belum genap 1 tahun suka nonton F1 nih. Maksudnya apa dulu tuh ya? Maksudnya Line up yang pembalap. terbaik ya. Nah, Kalau di 2010, 2020 sampai 2019 lah ya, 2010 2019 tuh line up terbaik kan menurut gue tuh ya Rosberg sama Hamilton sih, karena mereka tuh 2 pembalap kompetitif. Tapi ya lu kalau jadi tim principal Mercedes waktu itu si Toto Wolff ya, pusing karena mereka berdua sama-sama kenceng, sama-sama berantem juga untuk title fight kan ya. Dan ya akhirnya ribut terus gitu sampai sekarang aja, hubungan mereka masih agak frosty gitu sih. Tapi secara kompetitif itu menurut gue line up terbaik sih, sama-sama kenceng. Next. apakah Binotto pantas jadi principal Ferrari? Kalau menurut gue sih ya gimana ya, Binotto tuh ya gue yang gue respect dari Binotto tuh dia mampu
bangkitin Ferrari kan. Dari 2020 kan terpuruk buat Ferrari. 2021 lumayan dapat posisi ketiga, sekarang udah bisa battle untuk juara. Cuman ya Ferrari itu penyakit dari dulu sama, kayak ngelawak terus gitu loh, kayak stand up comedy terus gitu loh, PHP-in fans-fansnya terus dari dulu gitu. Dan kalau misalnya Binotto dipecat, menurut gua ya kayaknya nggak ada yang bakal berubah, tetap kayak gitu-gitu aja. Selama budayanya tuh tetap kayak gitu loh. Kayaknya kan Ferrari itu kan emang masih nganggap diri mereka tuh paling the best, hebat. Ya jadi mereka tuh nggak mau ngaku kesalahan gitu. Itu yang harus diperbaiki kalau menurut gua ya. Karena ya nggak ada salahnya lu niru tim-tim lain, budaya tim lain gitu. Karena ya kalau itu berhasil buat mereka, kenapa Ferrari nggak coba aja gitu. Jangan terlalu rasa paling gede lah gitu loh, karena roda tuh berputar boy. Nggak selamanya lu bakal di atas terus. Yeah. Oke, next. Bang, ada nggak Lord F1 selain Maldonado dan Mazepin? Lord ya. Lord ya. Selain Maldonado dan Mazepin itu Latifi tuh juga dibilangnya Lord sih sebenarnya. God TV. Terus siapa lagi ya selain Latifi ya? Ada sih Yuji Ide. Terus sama banyak sih pokoknya tuh. Ada yang rangkum tuh Lord F1 tuh, kayaknya lu bisa cek di YouTube tuh banyak tuh yang Lord F1 ya. Seingat gue tuh Yuji Ide sih yang sebelum Maldonado sama Mazepin. Next. Bang, ada nggak pembalap yang sejajar sama Gotifa? GoTV. Wah, nggak ada guys. GoTV itu terlalu god ya. Next. Setelah Vettel pensiun, mau support driver lain lagi atau netral aja bang? Kemungkinan netral kalau gua ya. Kalau lu kan Hamilton ya? Ya masih Hamilton. Kalau gua kan Seb kan pensiun musim depan. Dan kalau menurut gua, sementara ini gua netral, tapi kemungkinan gua bisa dukung pembalap kayak Max Verstappen, Mick Schumacher, Carlos Sainz, George Russell. Pokoknya ya kayaknya lebih ke enjoy aja, karena gua nggak mungkin ya kalau sekarang nih ya, gua tuh nggak bisa ngedukung pembalap lain ngedukung Vettel gue sekarang ini. Kayaknya gue tuh udah terlalu Sebastian Vettel stand banget gitu. Cinta. Iya, tapi itu kayaknya gue nggak bisa mendukung balap lain sebesar gue ngedukung Seb sih. Tapi itu bisa berubah, nggak ada yang tahu. Untuk sementara gue netral dulu sih. Next. Tanggapannya tentang karir Mick di musim depan apa bang? Semoga aja dapat seat dulu ya musim depannya, karena kan kontrak dia habis musim ini. Yang penting dia dapat seat dulu untuk musim depan. Dan harusnya sih ya musim ketiga tuh udah musim dimana lu tuh harus perform, nggak ada lagi alasan, nggak ada lagi pokoknya apapun itu harus perform musim ketiga. Kalau nggak perform ya udah susah gitu. Apalagi kan banyak pembalap junior juga tuh di bawah yang bagus-bagus. Iya, hebat tuh. Iya. Next. Main game F1 apa aja? Oh, gua dulu main game F1 2005 kan di PSP. F1 2006 juga sempet di PS2 dan dulu main di rental PS3 F1 2013. Sama gue juga pernah kan itu main sama lu pernah. F1 2014 dia main F1 2014 sama yang dari HP F1 2000 berapa tuh? 16 ya? Oh iya, itu gue juga pernah main F1 2016. Habis itu ya udah sih paling di Real Racing waktu itu gue main sekarang. Real Racing ada banyak cheatnya bukan kan? Iya banyak cheat, gue pakai cheatnya justru. Gue juga pakai cheat, banyak modnya di Google kalau ya, tapi gue dulu sering itu mainnya di F1 2005 PSP dulu, karena kan gue dulu punya PSP. Sekarang udah enggak sih. Sekarang paling enak di HP gitu. Ya dulu di HP juga gue sering main, tapi ya sekarang udah nggak ada ya di Play Store. Iya udah nggak ada, sayang banget. Kalau gue game bagus. Iya. Next. Kenapa suka F1 dan dari mana tahu F1? Nah kalau mau tahu kenapa gue suka F1 pertama kali, itu gue ada videonya. Nanti kalian klik aja link di deskripsi, itu ada tuh, gue ntar taruh situ. Dan kapan tuh gue udah sering bilang tuh 2010 sama 2011, di mana eranya Seb ya. Seb tuh lagi edan-edannya tuh. Dominasi banget dia dulu tuh. Kalau lu? Kalau gua pas dari antara 2016 ke 2017. Ya, kalau nggak salah lu waktu itu pernah bilang di ngobrol lepas santuy, lu itu nonton waktu itu karena ditayang di TV kan? Iya, di TV, di Global TV kalau kalian tahu. Iya, karena juga dari Haryanto waktu itu. Iya. Ya itu sih. Kalau mau selengkapnya kenapa gue cinta sama F1 itu gue ada buat videonya, kan bisa klik aja link di deskripsi. Next. Bang, layak nggak Mattia Binotto dipecat dari tim? Ya itu pertanyaan kurang lebih sama kayak tadi ya. Iya. Pokoknya mau Binotto dipecat pun kalau budaya Ferrari masih itu aja, ya sama aja gitu. Nggak ada perubahan pasti. Justru sekarang ya budayanya aja sih yang harus berubah guys, pokoknya ya. Dan ya udah gitu aja sih. Next. Merek mobil favorit yang ada di F1 apa bang? Merek dan kenapa? Ini kemungkinan ya Ferrari, Mercedes, Renault, sama Honda. Kan itu mesin ya kan? Ya, brand mobil yang ada di F1 sekarang. Kalau gue sih ya Honda sih, karena gue tuh suka sama suara mesinnya Honda V6 ya, itu bener-bener pas downshift itu loh, keren sih. Kalau lu apa?
Kalau gua Mercedes sih, masih suka sama Mercedes. Iya, karena Lewis Hamilton juga. Iya. Mercedes juga lumayan sih. Next. Bagaimana perasaan Bang Dharma jika jadi Toto Wolff di era Lewis Rosberg? Oh, ini tadi gue udah bilang ya. Pasti pusing sih, karena di satu sisi gue tuh seneng karena emang pembalap gue tuh jago-jago dan bisa bawa tim Mercedes tuh juara terus kalau jadi Toto Wolff kan. Tapi pusingnya mereka tuh gelut terus gitu loh. Banyak banget kontroversial jadi pusing kan. Makanya mungkin ya, ini menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Kayaknya Toto Wolff tuh waktu itu pas Nico Rosberg pensiun 2016. Ada rasa lega kayaknya, ada rasa sedih dan lega. Sedihnya ya karena mereka kehilangan Jordan kan, mereka harus cari pembalap baru di winter break itu kan, musim dingin libur itu kan. Iya. Tapi ya satu sisi lega karena kemungkinan pembalap baru mereka tuh bisa lebih tenang gitu, jadi nggak ada kontroversial sama sekali. Nah banyak yang bilang, aduh Bottas nih nggak seru nih karena nggak bisa nandingin Hamilton. Justru kayak kalau Toto Wolff itu kayak seneng kalau gitu karena nggak terlalu banyak kontroversial kan, jadi nggak terlalu banyak drama-drama itu, yang penting tenang dapat juara gitu. Dan sebenarnya kalau menurut gue, kalau gue jadi Toto Wolff tuh, gue seneng sih kalau sama line up Bottas sama Hamilton karena mereka tuh line up yang harmonis. Jadi nggak ada gelut, nggak ada apa-apa. Bottas disuruh kasih Hamilton lewat juga pasti dia mau gitu. Tapi ya negatif untuk penonton ya nggak seru gitu karena ya menang itu aja. Udah itu aja ya? Ya, oke, udah habis. Ya guys, thank you banget yang udah nanya. Next target 3.000 subscribers. Nggak tahu nanti kita ngapain dan nanti kemungkinan challenge lah ya. Ya, challenge ya. Ya karena kan 1.000 gue udah room tour, 2.000 gue udah Q&A, 3.000 paling ya challenge. Nanti kalau udah tembus 3.000 ntar gue tanya ke kalian challenge-nya ngapain, kayak di community kayak biasa. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kita akan coba tembus 3.000 tahun ini, bisa atau enggak, nggak ada yang tahu, semoga aja bisa. Semoga bisa, amin. Ya, dan juga jangan lupa juga untuk follow IG dia, Ben Kristiawan, ada di deskripsi juga nanti gue kasih. Dan ya guys, I'll see you guys next time. Goodbye. Bye.